Dinamika gerak persiapan TKA SMA. Ada 3 balok, massa si X itu M, massa Y itu adalah 2M, yang Z belum dapat, belum diketahui ya. Balok Y mendorong Z sebesar 2F/3. Jadi gini, kalau udah ada barang yang, benda yang menempel, kita kenakan gaya F, maka si X itu mendorong Y, Fx terhadap Y, si Y juga mendorong si X, nah ini Fy gara-gara X, nah itu besarnya sama. Begitu juga Y terhadap Z. Terhadap Z, nah si Z juga terhadap Y. Nah, itu dua-duanya sama. Y mendorong Z sebesar 2F/3. Berarti Fy terhadap Z itu adalah M kali A. Kan si Y mendorong Z membuat dia bergerak. Berarti ini MZ kali A. Berarti dari sini 2F/3 sama dengan MZ kali A. Maka MZ itu adalah kali pindah ruas, jadi bagi 2F/3A. Taruh dulu. Nah, sigma F, hukum Newton 2, sama dengan M kali A. F tambah Fxy kurang Fyx tambah Fyz kurang Fzy sama dengan Mx tambah My tambah Mz dikalikan dengan A. Nah, ini sama kan? Ini dengan ini sama, habis. Ini dengan ini sama, habis. Maka F sama dengan, kita yang dicari A ya. Mx-nya itu, tadi Mx, My itu adalah 2M, Mz itu 2F/3A dikalikan dengan A. Kali pindah ruas jadi bagi F/A sama dengan 3M tambah 2F/3A. F yang kita cari A ya. F/A kurang 2/3 F/A sama dengan 3M. Pindah ruas. 1 kurang 2/3 itu kan 1/3. 1/3 F/A sama dengan 3M. A pindah ruas jadi ke atas. 3M pindah ruas jadi ke bawah. Maka A sama dengan F/9M. F/9M. Berarti jawaban adalah A ya. Berikutnya. Diputar lingkaran vertikal. Pertama, jika gaya ketika melakukan titik tertinggi, kondisi titik tertinggi. Kondisi titik tertinggi, ya, W pasti ke bawah, tegang tali pasti ke bawah. Ini gaya sentripetal. Ketika timbang, maka Fs sama dengan T tambah W. Ya, kalau nggak sama, dia bakalan putus ya. T dan W-nya sama. W itu kan massa kali gravitasi. Percepatan gravitasi, M-nya 2. G-nya 10, maka dia 20 Newton. Berarti pada kondisi pertama, kan gaya tegangan tali sama dengan berat benda. T-nya juga sama. Berarti ini 20 tambah 4, 20. Nah, gaya sentripetalnya 40. Dan itu selalu sama di titik manapun gaya sentripetalnya. Karena kecepatan angularnya tetap ya. Maka gaya sentripetalnya di semua titik dia nilainya sama. Nah, sekarang di titik terendah, tegangan tali ke atas.
W ke bawah dong. Begitu juga gaya sentripetal. Artinya T sama dengan W tambah Fs. W tetap dong 20 Newton. Fs tadi udah dihitung 40. Maka tegangan tali di titik terendah itu adalah 60 Newton. A ya. Berikutnya. Kecepatan ke arah kanan. Ada kecepatan sebesar 2 meter per second. Ini F, maka sampingnya adalah F cos alpha, ke atas adalah F sin alpha. Lagi bergerak ke kanan. Berarti gara-gara ada gaya ke kiri, ada suatu percepatan negatif. F cos alpha sama dengan M kali A kan. Maka ada suatu percepatan dia ininya negatif, nilai negatif gara-gara arahnya ke kiri. Ke kiri melawan arah gerak. F-nya 20, cos 60 itu setengah, masanya 2. Berarti min 5 meter per second kuadrat. Ada suatu percepatan. Negatif itu artinya perlambatan kan. Nah, asal geraknya kecepatannya 2 meter per second, lalu terkena perlambatan sebesar 5 meter per second kuadrat, dia berhenti kapan? Berhenti itu berarti Vt-nya 0. Kecepatan akhirnya 0 karena dia berhenti. Vt sama dengan V0 tambah AT. Vt-nya 0, V0 0, min 5 kali T. 5T sama dengan 2, maka T adalah 2 per 5 atau 0,4 second. Jadi, akibat adanya F cos ini, 0,4 second kemudian dia berhenti. Kalau si gaya tetap berlaku, setelah berhenti dia bergerak ke kiri dong. Nah, F cos alpha itu menghentikan benda yang sedang bergerak ke kanan. Setelah 0,4 second dia berhenti, kalau gaya itu tetap ada ke kiri, ya udah dia bergerak ke kiri. Dipercepat betul. Berarti B ya. Berikutnya. Nah, ada kecepatan, dia sedang bergerak ke kiri, lalu ada gaya, maka ini F cos 37 derajat ke sini. F sin 37, di sini pasti ada berat, di sini ada gaya normal. Lagi bergerak ke kiri, ada gaya F sebesar F cos ke kiri juga. Dia nggak mungkin berhenti dong, justru makin dipercepat. Maka balok akan berhenti bergerak setelah. Ini artinya soal cacat. Karena dia benda itu lagi bergerak ke kiri. Ada gaya sebesar F cos 37 kena benda itu yang arahnya ke kiri. Ya nggak mungkin bikin berhenti, tapi dia akan justru dipercepat dengan gerak ke kiri. Jadi ini soal cacat. Aku nggak mau ngerjain soal cacat. Berikutnya. Nah ini koefisien gesek kinetik antar balok terhadap bidang miring adalah 0,1. Aku asumsi dua-duanya kasar ya, lantainya itu sama. Nggak cuma di bidang miring. Aku asumsi gitu aja. Nggak jelas soalnya. Dia nggak bilang bahwa lantai M1 itu kenanya misalnya licin, nggak dibilang kan. Aku mau kasih aja. Ini F1 berarti ini gaya gesek kedua, ya kan? W1, ini N1, ini W2, maka ini adalah W2 cos alpha, theta. Kesini berarti W2 sin theta. Ini gaya normal benda kedua. F1 itu adalah mu kali N1. N1 sama dengan W1 ya, karena setimbang. Mu kali W1, mu kali M1 kali G. 0,1 kali 4 kali 10. Berarti
F1-nya 4 Newton. F2 mu N2. N2 sama dengan W2 cos. N2 sama dengan W2 cos alpha. Karena setimbangnya gitu. W2 cos theta. Mu W2 M2 kali G kali cos theta. Maka F2 itu mu-nya 0,1, M2-nya 6, G-nya 10, cos theta. Jadi kan gini, tan theta sama dengan 3/4. Ini asalnya dari 0,6 per 0,8. Sudut istimewa soalnya. Sin, kan tan itu sin per cos, berarti ini sin theta per cos theta. 37 derajat itu. Berarti cos theta adalah 0,8. Berarti 4,8 Newton. Itu F2-nya. Sigma F sama dengan M kali A. Kita mau nyari tegangan tali ya. Oh, di sini tegangan talinya ini ke sini. Sigma F W2 sin theta, lihat gambar, kurang T tambah T kurang F2 kurang F1 sama dengan M1 tambah M2 kalikan dengan A. Ini habis W2 M kali G ya. W2 M2 kali G. 6 kali 10, 60 Newton. 60 sin theta tadi 0,6, F2 4,8, F1 4, M1 tambah M2 itu 10. 36 kurang 8,8, 10A. Berarti ini 36, 26 tambah 1,2, 27,2 dibagi 10. 2,72 meter per second kuadrat. Itu percepatannya. Aku mau pakai benda ke-1. Sigma F sama dengan M kali A. Yang kena benda 1 adalah T kurang F1. M1 kali A. T sama dengan M1 kali A min jadi plus. T sama dengan M1 itu adalah 4 kilo, A-nya 2,72, F1 kita udah ngitung yaitu 4. 8, 8, 2, 10. 8, 8, 2, 10 tambah 4. 14,88 Newton. Ini kan nggak ada. Mungkin maksudnya yang D ya. Kita bulatkan ke atas. Demikian.